Om Swastiastu. Kami penyuluh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung mengajak umat sedharma untuk menata beberapa macam jenis canang yang ada di Bali. Untuk itu, mari kita laksanakan bersama. Umat sedharma, mari kita mulai menata dengan sebuah canang genten. Canang genten ini hanya terdiri dari ceper, porosan, dan wadah lengis atau istilahnya uras sari boleh juga. Kemudian berisi dengan bunga. Jadi tidak ada tambahan bahan lain selain porosan. Apapun alasnya, apakah itu bundar, segi 4 atau segitiga, kalau dia itu hanya berisi porosan tanpa ada bahan lain yang ditambahkan pada canang itu, maka namanya canang genten. Penataan bunganya sebagaimana biasa, pada hulu berwarna putih, di sebelah kanan berwarna merah, di bawah warna kuning, dan di sebelah kiri berwarna hitam atau hijau. Inilah canang genten. Kita lanjutkan menata canang burat wangi. Canang burat wangi ini terdiri dari burat wangi yang terbuat dari bunga-bungaan yang dinyah-nyah atau disangrai sampai gosong. Kemudian ada lenge wangi, yaitu dari kacang-kacangan yang disangrai hingga gosong. Dan kemudian ada boreh mie yang terbuat dari tepung atau serbuk cendana. Selanjutnya di atasnya disusun dengan bunga. Sebisa mungkin kita menyusunnya dengan bunga yang harum. Inilah canang burat wangi. Biasanya dihaturkan pada hari-hari suci seperti Purnama, Tilem, atau hari-hari suci lainnya. Sekarang kita lanjutkan dengan canang yang ketiga, yaitu canang Tadah Sukle. Canang ini terdiri dari kacang, kemudian koma, kemudian ubi, lalu keladi, dan pisang. Semua bahan ini sudah digoreng terlebih dahulu. Kemudian di atasnya diisi dengan bunga-bunga yang harum. Inilah canang Tadah Sukle. Sama halnya dengan canang burat wangi, canang ini juga dihaturkan pada hari-hari suci tertentu seperti Purnama, Tilem, ataupun Kajeng Klion, dan Hari Raya Galungan Kuningan pun bisa menggunakan canang Tadah Sukle ini. Mari kita lanjutkan dengan menata canang sari. Canang sari ini terdiri dari dua bagian, yaitu uras sari dan cepernya. Di bagian ceper kita isi dengan beras di bagian hulu. Kemudian ada tebu dan pisang. Kemudian ada kekiping dan ada boreh mie. Kelimanya ini menyimpulkan unsur Panca Mahabhuta, di mana pisang menyimbolkan pertiwi, kemudian tebu sebagai simbol air, kekiping sebagai simbol angin, dan boreh mie sebagai simbol api, kemudian beras atau bija sebagai simbol akasa. Selanjutnya ditumpuk dengan uras sari. Canang sari ini juga sebagai simbol lingga yoni. Ketika uras sari bertemu dengan ceper, maka dia akan membentuk segi 8 sebagai simbol Wisnu Baga, sedangkan alasnya adalah Brahma Baga, dan uras sari sebagai simbol yoni, dan bunga yang menjulang tinggi sebagai simbol lingga. Demikianlah cara menata canang sari.
Sekarang mari kita lanjutkan dengan cara menata canang merake. Canang merake ini sama seperti canang rarapan, berisi buah, bantal tape, tebu, pisang, ada rambutan atau buah-buah yang lainnya. Alasnya bisa berupa ceper, bisa berupa tamas. Kemudian ada jajan, minimal jajan gine dan jajan uli. Buahnya juga demikian, minimal ada pisang. Kemudian ditumpuk dengan uras sari. Nah, inilah canang merake atau disebut juga dengan canang rarapan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi umat sedharma semuanya. Tiang tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.